Hi guys, merhaba and welcome back to our channel. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk mengenai berapa biaya tinggal di Turki dan biaya apa aja yang harus dikeluarkan selama kalian tinggal di Turki, kali ini aku bakalan kasih tahu kalian rinciannya biaya apa aja yang perlu kalian siapkan jika kalian berencana untuk tinggal di Turki. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa bantu channel kami berkembang dengan cara subscribe, like, comment, dan juga share video ini ke teman kalian atau saudara kalian yang sedang atau akan berencana untuk tinggal di Turki. Dan sekarang tanpa basa-basi langsung aja kita bahas apa aja sih yang perlu kalian ketahui sebelum kalian tinggal di Turki. Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui atau beberapa dari kalian belum ketahui, bahwa Turki ini masih berada dalam inflasi yang sudah mencapai di angka 70% ke atas. Maka dampak dari inflasi ini mengakibatkan harga properti, harga rumah maupun harga sewa rumah menjadi naik sangat drastis, yakni mencapai 100% sampai dengan 100% ke atas. Kota Istanbul ini sudah tidak ada lagi rumah satuan ya, jadi semuanya itu berupa bangunan apartemen yang biasanya minimal 3 tingkat atau 4 tingkat, dan yang lebih tinggi lagi bisa mencapai sampai dengan 10 dan seterusnya. Contohnya jika kalian membeli satu apartemen 5 tahun yang lalu hanya berada di kisaran 500.000 TL, maka untuk tahun ini harga satu unit apartemen di kota Istanbul ini mencapai harga di angka 2 juta TL atau sekitar 2 miliar rupiah. Harga tersebut bisa jauh lebih tinggi jika rumah atau apartemen yang kalian beli berada di pusat kota Istanbul bagian Eropa atau dekat dengan pusat kota Istanbul di bagian Eropa. Harga rumah ini selain bergantung pada lokasi juga bergantung pada ukuran, luas dan besarnya, dan juga usia daripada gedung apartemen tersebut. Sedangkan di Istanbul bagian Asia yang lokasinya jauh daripada Istanbul Eropa, yakni sekitar 1,5 sampai 2 jam dari Istanbul Eropa, maka harga rumah sedikit lebih murah, yakni di kisaran 1,5 M ke atas. Sebagai informasi bahwa warga Turki yang tinggal di Istanbul ini kebanyakannya adalah pendatang dari kota lain di Turki. Sehingga kebanyakan mereka tidak memiliki rumah atau tempat tinggal milik sendiri, namun mereka memilih untuk menyewa apartemen. Istanbul sendiri seperti Jakarta ya guys, di mana pusat bisnis, wisata, dan lain-lain ada di sini. Dan Istanbul sendiri sekarang dihuni lebih dari 20 juta orang, yang penduduknya itu tidak hanya warga Turki tapi juga warga asing. Untuk harga sewa apartemen di Istanbul bagian Eropa ini yang 2 tahun lalu berada di kisaran 2000 TL, sekarang sudah berada di angka 6000 TL atau sekitar 6 juta rupiah per bulannya untuk jenis bangunan baru, yakni di kisaran berumur 5-10 tahun, sedangkan untuk bangunan lama itu masih ada di angka 5 ribuan. Harga ini belum termasuk biaya gas, listrik, air, wifi, dan juga biaya pemeliharaan gedung. Dibandingkan dengan Istanbul bagian Asia, harga sewa sedikit lebih murah, yakni berada di angka 3.000 sampai dengan 5.000 TL atau 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah per bulannya. Tentu saja harga sewa ini selalu bergantung pada kondisi rumah, lokasi, luas, lebar, dan lain sebagainya. Untuk harga sewa yang aku sebutkan tadi itu biasanya untuk rumah yang ukurannya itu 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan juga 1 dapur. Jadi ini ukuran standar ya. Untuk biaya listrik, air, gas, telepon juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Aku pribadi dan juga suami, kami menghabiskan sekitar 2000 TL atau sekitar 2 juta rupiah per bulan untuk biaya tersebut. Biaya ini sendiri akan lebih besar jika kami memasuki musim dingin, yakni winter, di mana suhu di sini mencapai 0 derajat atau minus 0 derajat, sehingga kami membutuhkan lebih banyak pasokan gas untuk penghangat ruangan, di mana itu akan mengakibatkan tagihan gas jauh 2 kali lipat meningkat dari pemakaian gas di hari biasa. Sebagai contoh, jika di musim panas kami tidak terlalu banyak menggunakan gas karena hanya untuk memasak, maka tagihan gas di musim panas itu berkisar antara 100 sampai 200 ribu per bulan.
Tapi jika masuk ke musim dingin atau musim peralihan seperti autumn, kami biasanya menghabiskan 400-500 tele atau sekitar 400-500 ribu rupiah per bulannya. Dan jika memasuki winter atau musim bersalju dengan suhu di bawah 0 derajat, biasanya pemakaian gas lebih banyak. Kami biasanya menghabiskan 800-1000 tele atau sekitar 800 ribu atau 1 juta rupiah per bulannya untuk biaya gas di musim dingin. Untuk biaya makan, jika kalian makan di luar, untuk satu kali makan dengan makanan termurah seperti kebab doner atau kebab durum, kalian akan menghabiskan minimal 25 tele atau sekitar 25 ribu rupiah untuk satu porsinya. Untuk biaya sayuran dan bahan makanan lain di pasar maupun di supermarket juga mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya sebelumnya 1 kilo tomat itu berada di angka 5 tele atau sekitar 5.000 untuk 1 kilonya, maka sekarang 1 kilo tomat berada di angka 10 tele atau sekitar 10.000 rupiah per kilonya. Untuk biaya transport, di sini ada angkot juga, tapi disebut dolmus di sini. Sekarang biaya naik angkot atau dolmus ini berada di angka 7 tele atau sekitar 7.000 rupiah untuk satu kali naik. Sedangkan biaya minibus ataupun kereta atau metro yang di sini biasa disebut tramway berada di angka 10.000 rupiah untuk satu kali naik. Jika kalian memiliki mobil atau memilih menggunakan mobil pribadi sebagai transportasi umum di Turki khususnya Istanbul, maka kalian harus bersiap dengan harga bensin yang sekarang per liternya mencapai 25 tele atau sekitar 25.000 rupiah. Untuk biaya kesehatan ini, kalian diwajibkan memiliki asuransi dikarenakan biaya rumah sakit di Turki khususnya Istanbul ini cukup mahal. Untuk asuransi pemerintah untuk warga Turki seperti layaknya BPJS di Indonesia, mereka harus membayar sekitar 1.500 tele per bulan atau sekitar 1,5 juta rupiah. Namun dengan biaya sebesar itu, mereka sudah mendapat akses gratis untuk layanan kesehatan di rumah sakit, baik opname, rawat jalan, dan lain sebagainya. Untuk yang menikah dengan warga Turki, biasanya mereka terkoneksi asuransinya dengan milik pasangannya. Namun bagi kalian yang tidak menikah, kalian harus memiliki asuransi, karena jika kalian tidak memiliki asuransi, maka kalian harus bersiap membayar biaya yang cukup besar jika kalian harus berobat ke rumah sakit di sini. Untuk satu kali berobat, bagi yang tidak memiliki asuransi, biasanya akan dikenakan biaya 500 tele sampai 1000 tele atau sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah untuk satu kali kedatangan dan pemeriksaan. Dengan begitu banyaknya yang harus dikeluarkan jika kalian tinggal di Turki, khususnya di kota sebesar Istanbul, maka gaji pokok di Turki saat ini tentu saja tidak mencukupi bagi warganya. Sebagai tambahan informasi ke kalian bahwa saat ini upah minimum untuk warga Turki yakni berada di angka 8.500 tele atau sekitar 8,5 juta rupiah per bulannya. Dibandingkan dengan besarnya pengeluaran yang harus mereka bayar setiap bulannya, maka akhirnya banyak warga Turki yang memilih untuk pulang kampung ke kampung halamannya ataupun hijrah ke kota lain di Turki yang biaya hidupnya jauh lebih rendah daripada kota Istanbul. Nah sekarang mari kita breakdown seluruh total biaya berapa yang harus kalian keluarkan jika kalian berencana tinggal di Turki, khususnya jika kalian tinggal di kota Istanbul. Jika dihitung untuk total nilai amannya, maka minimal kalian harus mempunyai penghasilan sekitar 15.000 tele atau sekitar 15 juta rupiah untuk tinggal di kota Istanbul. Tentu saja bukan berarti kalian tidak bisa hidup di Istanbul jika kalian berpenghasilan di bawah dari nominal yang aku sebutkan tadi. Namun itu adalah untuk nominal amannya. Karena seperti yang sudah aku jelaskan, mengapa biaya tinggal di Istanbul ini sangat mahal, dikarenakan inflasi dan juga harga properti dan lain sebagainya yang juga ikutan naik, membawa dampak bagi warga Turki yang tinggal di Istanbul. Kalian bisa menilai sendiri berapa kira-kira pengeluaran yang harus kalian siapkan jika kalian ingin tinggal di Turki khususnya di kota Istanbul. Seperti itulah kira-kira gambaran yang bisa aku kasih ke kalian. Coba kasih komen dan pendapat kalian mengenai topik yang satu ini. Dan jika kalian memiliki saran atau masukan yang kalian ingin aku bahas di sini, kalian juga bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa juga untuk share informasi ini ke teman atau saudara kalian yang sedang membutuhkan informasi ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi.